dia mencaleg itu dibiayai negara, yang itu duit rakyat itu loh. Begitu juga Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kerajaan 24 TV. Ya, kembali lagi kita di forum ngobrol klenik, kekacauan logika dan nalar etik. Ini kan ada fenomena baru ini, Bang. Wagub Jateng Gus Yassin ini kan mengundurkan diri dengan alasan akan mencalonkan DPD Jateng gitu. Nah, kira-kira yang terjadi sama Gus Yassin ini ada fenomena apa di balik pengunduran dirinya? Saya rasa kan gak mungkin kan hanya normatif mau mencalonkan diri terus mundur gitu. Ada apa kira-kira ini kondisi Jateng sekarang ini, Bang? Kita bisa berspekulasi ada dua hal paling tidak kita membaca fenomena Ustadz Yassin Maimun ini mundur dan mencalonkan DPD RI untuk pemilihan Jawa Tengah. Jadi pertama adalah kita berspekulasi mungkin ada kaitannya dengan Ganjar yang selama akhir-akhir ini bahkan sudah lama sebenarnya lebih banyak ngurusi pencapresan, entah itu sosialisasi, keliling-keliling kemana-mana, keluar daerah, keluar provinsi. Sementara di Jawa Tengah itu terjadi persoalan-persoalan serius yang tidak ditangani dengan cepat. Soal kemiskinan tidak bisa terselesaikan, soal jalan rusak, bahkan beberapa bulan yang lalu disentel oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Soal banjir rob yang juga tidak teratasi dengan baik. Nah, barangkali mungkin saja Gus Yassin merasa kok begini, kok kemudian saya yang tanggung jawab sementara saya ini wakil gubernur, tidak diberi mandat untuk itu semuanya, yang tanggung jawab adalah gubernur. Sementara gubernurnya Ganjar banyak keliling ke Indonesia hanya untuk pencapresan ini. Loh, bayangkan kita lihat di Jawa Tengah akhir-akhir ini banyak jalan rusak, banjir di mana-mana, terutama banjir rob. Loh, kok tiba-tiba dia malah ngumpulin kepala desa se-Jawa Barat? Apa hubungannya? Emangnya kepala desa Jawa Barat itu mau dikerahkan ke Jawa Tengah untuk kerja bakti, menyelesaikan persoalan jalan rusak dan banjir rob? Kan juga nggak ada hubungannya. Nah, cara kerja yang tidak punya korelasi inilah kemudian barangkali yang menciptakan Gus Yassin jengah, males. Ini kok gak jelas pemerintahan Jawa Tengah. Sebetulnya sudah lama, bukan akhir-akhir ini saja, tapi akhir-akhir ini semakin parah. Nah, itu yang dirasakan, kemungkinan yang dirasakan oleh Gus Yassin. Nah, kemudian yang kedua bisa saja bahwa Ustadz Yassin Maimun ini kan produk santri, artinya anaknya, putranya Kiai Haji Maimun Juber. Ya. Mau tidak mau, akhlak atau etika kesantriannya itu melekat pada dirinya. Sehingga apa? Karena ada keinginan untuk nyalon DPD RI dari pilihan Jateng, dia memberikan contoh, mengundurkan diri. Biar tidak ada konflik kepentingan. Bagaimana mungkin saya misalnya ini ilustrasi saya tentang Ustadz Yassin ya. Dimana mungkin saya ini wakil gubernur, terus saya ini mencalonkan, terus mau sosialisasi kemana-mana gak menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah. Wakil gubernur ya. Ya, ini kan otomatis menyalahi etika, menyalahi akhlak santri. Karena seorang santri ini kan harus jujur. Ya, memberikan contoh yang baik gitu ya. Apalagi kan posisinya kan sebagai pemimpin ini. Ya, itu bisa saja di situ. Jadi kita berspekulasi ada dua hal itu. Nah, yang paling penting itu kan begini. Gimana? Dari kasus fenomena Ustadz Yassin Maimun ini sebenarnya bisa menjadi legasi, menjadi contoh, teladan bagi siapa? Ya bagi elit pimpinan kita. Karena ini menyangkut kekuasaan, menyangkut pimpinan. Presiden Jokowi dan Ganjar harus mencontoh
Kalau Presiden Jokowi yang dibiayai oleh rakyat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan kok tiba-tiba banyak mengendus sibuk ria dengan pencapresan, seharusnya mundur dari dari presiden, karena ini ada konflik of interest dan sangat tidak etis. Tidak etisnya di mana? Loh, yang bayar pajak ini kan bukan hanya orang yang pro pemerintah. Oposisi apa tidak ditarik pajak? Artinya apa? Fasilitas presiden dan juga menteri-menteri itu ya dibayari oposisi juga dalam melalui proses pajak itu. Nah, mestinya menteri-menteri yang mau nyalonkan DPR lagi, menteri yang mau capres, termasuk Gubernur Ganjar, termasuk Presiden Jokowi kalau masih sibuk ngurusi pencapresan, yang mau mundur seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yassin Maimun ini. Ini contoh yang paling negarawan yang harus mampu ditiru oleh beberapa pejabat kita. Jangan lantas sekarang kan gini, aji mumpung dia mencalonkan menteri, mencalonkan legislatif, anggota DPR. Loh, apa nggak mungkin kemudian fasilitas-fasilitas kementeriannya yang melekat itu termasuk anggaran dan sebagainya itu dimasukkan dalam anggaran misalnya sosialisasi tentang kementeriannya ini, padahal di balik itu adalah untuk sosialisasi pencalekan. Nah, artinya apa? Dia mencaleg itu dibiayai negara, yang itu duit rakyat itu loh. Begitu juga Ganjar. Ya, ini kan yang paling lucu lagi-lagi presiden kita ini kan apa ya? Ketika ditanya begitu, kemarin aja baru ditanya kenapa menteri tidak mundur mengucapkan nggak ada undang-undangnya. Udahlah. Mestinya Pak Presiden ini memberikan contoh, menjadikan legasi sebagai seorang negarawan, menjaga etika politik. Jangan kemudian memanfaatkan politik berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Mestinya Pak Presiden harus tegas. Menteri yang nyalek, gubernur yang nyapres, atau menteri yang nyapres harus mundur. Untuk menjaga konflik kepentingan. Iya, ini kan sama dengan alasan dari Gustas Yassin ini juga gitu kan. Dia merasa bahwa sebagai pejabat publik, entah itu sebagai ASN ataupun dia menteri, itu ketika dia akan mendaftarkan dalam pemilihan umum, dia harus melepas jabatannya gitu. Itu alasan dari Gustas Yassin gitu. Berarti secara tidak langsung di sini beliau juga sedikit menyentil pejabat-pejabat yang saat ini sibuk mengurusi pencapresan atau politik praktis, tapi dia masih menjabat gitu ya. Nah, saya yakin Gus Yassin kan orang pesantren, apalagi anaknya Mbah Maimun, putranya Mbah Maimun, sangat paham. Beliau ini kemudian mengkiaskan dengan aturan yang diberlakukan oleh ASN, mengkiaskan hukum kias. Kalau ASN itu kalau mencalonkan sesuatu kan menjadi jabatannya kan harus mundur. Nah, maka pejabat yang melekat walaupun tidak ASN ya harusnya mundur, itu kiasnya. Nah, itu logika usul fikihnya menggunakan kias itu, karena Gus Yassin ini kan seorang santri, anak kiai besar, saya yakin punya logika-logika politik yang berbasis pada kaidah fikih itu. Jadi barangkali itu yang perlu kita tegaskan, bahwa Gus Yassin harus menjadi tauladan baik bagi Presiden Jokowi dan aparatur-aparatur di bawahnya, termasuk Gubernur Ganjar. Kalau memang serius ya mundur seperti Gus Yassin. Ini Gus Yassin ini sudah menjadi contoh yang bisa dilakukan. Mungkin barangkali itu saja. Oke, untuk pembahasan kali ini itu wujud sifat seorang negarawan yang ditunjukkan oleh Gustas Yassin, yang beliau dengan sukarela mengundurkan diri sebagai Wagub Jateng untuk mendaftarkan diri menjadi DPD Jawa Tengah gitu. Sehingga harapannya apa yang dilakukan oleh Gustas itu bisa menjadi contoh kepada pejabat-pejabat yang saat ini masih cawe-cawe soal politik praktis tapi masih memegang posisi-posisi di pemerintahan. Demikian untuk ngobrol Panik hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.